puluhan efektivitas vaksin membutuhkan waktu yang lama. Namun mendengar sejauh ini vaksin COVID-19 memiliki risiko sangat kecil. Selain itu, penyakit autoimun sendiri tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan dengan vaksin COVID-19 karena bisa terjadi karena perubahan pola hidup manusia atau virus. Informasi tersebut merupakan hoax. Selalu cek fakta bersama Pro 1 RRI Singaraja. Informasi ini siang hari ini kami sampaikan untuk Anda, kami kutip dari laman Kominfo. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya.
Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini mendengar bersama saya Irhas menemani Anda di Lintas Singaraja siang. Dan kali ini mendengar pukul 11 lewat 7 menit ya waktu Indonesia bagian tengah. Kali ini kami ajak Anda mendengar untuk mengikuti dialog interaktif siang hari ini. Dalam topik kali ini ada stigma melekat pada disabilitas pendengar. Tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani narasumber juga yang sudah hadir di studio. Ada juga yang by phone bersama kita Pro 1 pendengar siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Ni Ketut Ayu Sri Nadi selaku Bendahara DPD HWDI Bali yang sudah tersambung melalui line telepon Pro 1 siang hari ini. Mungkin bisa kami sapa dulu pendengar. Selamat siang Ibu Ketut Sri Nadi. Selamat siang Bang Irhas. Iya, selamat siang kembali. Semua pendengar RRI dan Singaraja. Iya, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Sri Nadi? Astungkaret, kami sehat-sehat semua di Denpasar. Baik, gimana cuaca sana, panas atau hujan ini di Denpasar ini? Panas. Panas ya, cerah ya, sama di sini juga nih. Baik, terima kasih Bu Sri Nadi. Sebentar ditunggu dulu ya. Terima kasih. Kami sapa berikutnya pendengar ada Ibu Siti Jumaya selaku pengurus pendidikan DPC HWDI Kabupaten Buleleng. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang. Agak lebih dekat ke mic-nya Ibu Siti ya. Iya, Oke, selamat siang Bu Siti. selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Astungkaru sehat. Wah, terima kasih ini siang-siang ya sudah hadir bersama Pro 1. Berikutnya pendengar ada Putu Dian Listiani selaku pengurus bendahara DPC HWDI Buleleng. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang. Gimana nih? Sehat juga ya siang hari ini ya? Sehat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ada juga bisa bergabung siang hari ini. Mungkin ada juga pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait topik kali ini ya. Anda bisa bergabung juga di 24644 atau juga di 97900. Dan siaran ini pendengar juga disiarkan langsung siang hari ini live streaming di YouTube RRI Singaraja Official juga. Anda juga bisa menikmati juga di RRI Digital. Pendengar, banyak platform yang bisa Anda gunakan untuk menikmati siaran RRI siang hari ini. Dan pendengar terkait stigma melekat pada disabilitas seperti itu. Mungkin saya ingin ke Ibu Sri Nadi terlebih dahulu ya siang hari ini yang tersambung bersama satu dari by phone gitu ya. Untuk sebagai pengantar mungkin Ibu Ayu Sri Nadi mungkin bisa disampaikan dulu ya untuk sebagai awal untuk pembahasan kita siang hari ini. Silakan Bu Sri Nadi. Baik. Terima kasih Bang Irhas. Terima kasih RRI Singaraja untuk kesempatan kali ini dalam materi stigma melekat pada disabilitas. Menjadi seorang disabilitas itu seringkali kita dipandang sebagai orang yang memiliki kelemahan, di mana stigma-stigma yang melekat pada disabilitas itu selama ini begitu banyak ya. Masyarakat melabelkan diri disabilitas itu dianggap bahwa kita disabilitas adalah beban keluarga. Terus ada bullying untuk disabilitas, bahwa kita itu adalah orang yang membawa penyakit dari lahir. Sering mendapatkan hinaan, sikap diskriminasi. Bahkan selama ini sebagai disabilitas sering mendapat sebutan sebagai orang yang tidak normal. Ya. Lalu? Halo? Ya, silakan Bu. Ya. Stigma yang paling melekat pada diri kita itu adalah sebagai orang yang tidak normal dan sebagai beban keluarga. Diskriminasi yang paling utama selama ini kita terima terutama dari lingkungan keluarga ya, karena kurangnya pengetahuan dari keluarga disabilitas itu tentang disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus pada dasarnya. Ya. Kalau andai saja keluarga bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga yang disabilitas itu, seperti akses, misalnya teman-teman dengan pemakai kursi roda
bisa membuatkan akses, mereka akan bisa mandiri. Jadi stigma beban untuk keluarga itu bisa hilang gitu. Kalau saja keluarga mempunyai pengetahuan tentang disabilitas. Iya. Terus kita juga sering mendapatkan penolakan-penolakan untuk berinteraksi sosial. Apalagi kami adalah perempuan dengan disabilitas, di mana sebagai perempuan disabilitas kita harus bersosialisasi, kita harus hidup bermasyarakat, terutama di Bali kita ada namanya bermasyarakat adat. Kita ingin ikut berpartisipasi ketika lingkungan itu mengadakan gotong royong atau kegiatan keagamaan, tetapi di situ tidak ada akses, tidak ada akses yang bisa kita menuju ke sana gitu. Contohnya teman-teman, kalau saya penyandang disabilitas fisik dengan alat bantu tongkat, bagaimana di dalam kegiatan bermasyarakat itu lokasinya selalu ada tangga yang cukup tinggi, di mana kita tidak bisa mengakses tempat itu, apalagi untuk teman-teman yang dengan pemakai kursi roda seperti itu. Itu sih ada diskriminasi. Saya sendiri, pengalaman saya pernah mendapatkan diskriminasi di sekolah, ketika bersekolah, di mana kita ingin ikut dalam olahraga, walaupun hanya bisa gerakan-gerakan kecil, tetapi kita diwajibkan hanya duduk di ruang UKS agar tidak menjadi gangguan untuk teman-teman yang non disabilitas. Sementara itu aja, mungkin nanti bisa langsung berinteraksi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Srinadi. Berikutnya mungkin ditahan dulu ya Ibu Srinadi, saya ingin ke Bu Siti dulu. Kalau Bu Siti bagaimana ini terkait stigma tadi ya, juga sudah dibahas juga ya sama Bu Srinadi. Kalau dari pandangan Ibu Siti sendiri bagaimana Bu Siti? Ya sama sih sebenarnya seperti Bu Srinadi, kita sering dipandang sebelah mata sama orang-orang di sekitar kita. Sering dikucilkan tuh ya, karena seperti yang dibilang Bu Srinadi tadi, kayak akses kita kan nggak bisa kalau pakai kursi roda, pakai tongkat kan susah kita jalannya. Gitu dah, sering dibullying juga itu. Oke, itu juga tentunya bisa masuknya ke batin ya Bu Siti ya. Iya. Oke, kalau dari Bu Dian sendiri bagaimana Bu Dian? Apakah juga sama ataupun ada hal-hal mungkin yang lebih spesifik lagi untuk di lingkungan? Ya, menurut pandangan saya ya, karena kurang dukungan dari keluarga juga, sering dibilang tidak mampu saya sebagai disabilitas gitu melakukan kegiatan apapun. Nah, kemudian menyikapi itu bagaimana Bu Dian? Ya, saya hanya diam saja dan cuma merenung gitu. Kenapa anak disabilitas itu sering dipandang sebelah mata, sering dibilang nggak bisa apa-apa, padahal kan masih banyak di luar sana yang lebih parah dari saya. Padahal juga pribadi juga sebenarnya ingin sama ikut kegiatan-kegiatan masyarakat juga, semuanya bisa terutama ikut saya juga gitu. Baik, tadi yang disampaikan Ibu Srinadi bahwa adanya kurangnya pengetahuan ya, meliputi yang bisa disampaikan mungkin untuk pengetahuan yang harus dimiliki keluarga sendiri, bagaimana Ibu Srinadi terkait disabilitas mungkin supaya juga keluarga bisa mendukung juga, kemudian tahu maunya seperti apa, bagaimana Ibu Srinadi? Baik, terima kasih. Kalau untuk keluarga, mungkin kurangnya ada sosialisasi dari pemerintah, dari tentang bahwa anak yang dilahirkan sebagai seorang disabilitas itu adalah bukan tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak normal. Dia akan bisa mandiri, dia bahkan bisa berinteraksi sosial, bisa lebih dari orang yang non disabilitas. Tetapi ketika keluarga hanya menyuruh dia tidak perlu pendidikan,
tidak hanya diam di rumah karena kamu tidak bisa apa-apa. Perlunya sosialisasi bahwa disabilitas itu setara. Kita mempunyai hak yang sama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Saya ikut di organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Alasan saya salah satunya adalah ingin ikut berjuang dengan semua perempuan disabilitas di seluruh Bali khususnya, agar diskriminasi ganda yang kita ini selama ini itu bisa dikurangi bahkan dihapuskan. Pertama, diskriminasi sebagai penyandang disabilitas. Dan kita adalah perempuan, itu sudah ganda kita diskriminasinya gitu. Jadi saya berusaha mengikuti pelatihan tentang hak penyandang disabilitas dan ikut berperan aktif dalam kegiatan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang ada di Provinsi Bali. Jadi mulai dari kita. Kalau bukan kita yang mengangkat nama disabilitas itu nggak akan bisa, karena keluarga sangat minim pengetahuannya tentang itu. Kita harus bisa mengedukasi dari keluarga kita sendiri, dari masyarakat lingkungan sekitar kita, bahwa disabilitas itu punya hak yang sama. Seperti itu, Mas Irhan. Oke. Baik, tadi disampaikan oleh Bu Srinadi bahwa sebenarnya keluarga kan ini orang terdekat di rumah ya gitu ya. Kemudian perlu adanya sosialisasi dari pemerintah barangkali kepada keluarga yang ada di rumah supaya juga tahu nih apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya yang memang penyandang disabilitas seperti itu. Untuk saat ini sosialisasi tersebut apakah memang sudah dilakukan atau memang sudah ada sebenarnya Bu Srinadi di sana? Kalau pengalaman selama ini di HWDI Bali, kalau untuk ke keluarga-keluarga penyandang disabilitas itu memang masih sangat minim. Kami baru memulai sosialisasi itu kepada teman-teman sendiri, karena perjuangan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang harus berusaha mengedukasi dari keluarga itu sendiri terlebih dahulu. Karena itu lingkungan kita, lingkungan yang harus mensupport kita. Contoh, salah satu contoh, dalam pemilihan umum kemarin, ada beberapa teman yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena keluarga hanya diam saja ketika keluarga disabilitas itu tidak mendapatkan nomor Oke. Baik, terputus pendengar. Nanti mungkin sembari kami hubungi kembali ya untuk Ibu Srinadi siang hari ini. Mungkin saya lanjut ke Ibu Siti Jumaiyah selaku pengurus pendidikan DPC HWDI Kabupaten Buleleng. Tadi yang disampaikan Ibu Srinadi terkait peran pemerintah, Ibu Siti, terkait adanya sosialisasi kepada keluarga seperti itu. Apakah untuk di Buleleng sendiri sudah ada terkait kegiatan tersebut? Kayaknya sih ada, mungkin kalau pengalaman pribadi saya kurang tahu banyak. Kayak kalau penyuluhan dinas sosial sih waktu itu ada di kampung-kampung gitu, tentang kita disabilitas. Cuma selanjutnya sih kurang tahu. kurang paham. Kalau yang dari Ibu Siti sendiri, kalau di rumah ini biasanya yang diperhatikan oleh keluarga meliputi apa saja, Bu Siti? Maksudnya? Untuk hal-hal yang mereka ketahui tentang keadaan Bu Siti sekarang. Ya. Untuk tentang saya pribadi sih, keluarga sih sangat mendukung tentang saya mau bersosialisasi, mau bekerja, didukung. Cuma untuk kalau kebanyakan sih sering dipandang sebelah mata itu aja. Sepertinya juga ingin ikut kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Ya, kadang kita dilarang karena keadaan kita tidak memungkinkan gitu. Jangan nanti gini gitu. Selama ini
untuk kegiatan yang mungkin sudah pernah dilakukan di sekitar rumah, kemudian bisa ikut berpartisipasi, diantaranya seperti apa, Seperti Bu? ngaya di pura, seperti kalau ada kita orang mati itu bisa. Tuh. Berarti selain itu apa mungkin yang memang ada stigma tersendiri bagi masyarakat yang istilahnya tidak Memungkinkan. memungkinkan untuk Untuk diikuti, kalau Bu Siti? tidak memungkinkan tuh kayak perjalanan yang pakai kaki yang jauh gitu kan, kita capek itu nggak dikasih, kasihan gitu. Ada yang kasihan, kadang ada juga yang nyuruh ya silakan aja gitu. Oke, itu juga makanya pentingnya juga saling mengetahui lah Iya, kondisi saling masing-masing mengerti, ya, Bu saling Siti ya. mengetahui kondisi masing-masing. Oke, baik. Kalau dari Bu Dian sendiri bagaimana? Kalau kegiatan selama ini yang diikuti di daerah, bagaimana di sekitar rumah gitu? Saya belum ada mengikuti kegiatan apapun di lingkungan karena saya diamnya di rumah aja. Berarti kalau di rumah selama ini kegiatannya apa yang dilakukan ini di rumah nih? Ya di rumah di kamar gitu, main HP. Oke, berarti mungkin kalau kumpul-kumpul keluarnya ketika ada pertemuan HWDI gitu ya? Ya. Oke, baik pendengar tetap bersama kami ya. Tentunya masih banyak yang akan kita bahas yang hari ini terkait pembahasan stigma melekat pada disabilitas. Sembari juga akan kami hubungkan kembali ya dengan Ibu Ayu Srinadi selaku Bendahara DPD HWDI Bali, seperti itu. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, bersama jajaran direksi dan keluarga besar LPP RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2024. TNI bersama rakyat menjadi kekuatan yang tak terpisahkan dalam membangun masyarakat yang sejahtera. TNI dan rakyat menjadi kekuatan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, menjadi yang terdepan bersama rakyat mengawal suksesi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, melalui perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 ini menjadi momen penting bagi jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk terus meningkatkan profesionalisme bersama rakyat, membangun bangsa dan negara di era modernisasi saat ini. Harapannya melalui tema TNI Modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju, menjadi ruh kesuksesan pembangunan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara untuk Indonesia maju. Dirgahayu TNI, semoga bersama rakyat TNI kuat. November
Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Sambut pilkada dengan gembira. Suara kita sangat berharga. Gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Mulai milih kebuleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kebuleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat
Baik, mendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam pembahasan kali ini mendengar yaitu stigma melekat pada disabilitas. Masih bersama narasumber ada Ibu Nik Ketut Ayu Srinadi selaku Bendahara DPD HWDI Bali yang sudah kembali terhubung bersama kami, dan juga Ibu Siti Jumaiyah selaku pengurus pendidikan DPC HWDI Buleleng, dan juga Mbak Putu Dian Listiani selaku pengurus bendahara DPC HWDI Buleleng. Mungkin saya sapa kembali Ibu Srinadi siang hari ini. Selamat siang Bu Srinadi. Selamat siang Bang Irhat. Baik, sudah kembali terhubung ini. Oke, Ibu Srinadi, kali ini ada pendengar juga ini yang sudah WhatsApp ke Pro 1 ingin bertanya-tanya, katanya nanya untuk ketiga narasumber mungkin kegiatannya apa di rumah juga bisa disampaikan seperti itu. Boleh ya Ibu Srinadi ya? Boleh, Oke, siap. silakan. Kalau kegiatan saya di rumah, karena saya adalah perempuan disabilitas sebagai ibu rumah tangga, tentunya saya mengurus anak, antar anak sekolah. Terus pekerjaan sehari-hari saya selama ini adalah wira swasta, ikut dalam perkumpulan UMKM disabilitas. Terus saya ada kos-kosan di Denpasar. Terus sebagai pengurus di organisasi HWDI Provinsi Bali. Oke, baik. Berarti cukup banyak ya kegiatannya Ibu Srinadi ya. Oke. Ya. Kalau Ibu Siti bagaimana Ibu Siti di rumah kegiatannya? Kalau di rumah sama sih, ibu rumah tangga, ngurus anak. Terus sehari-hari saya kerja sebagai buruh harian lepas. Oke. Kalau Bu Dian sendiri? Saya di rumah cuma di kamar aja, main HP. Kalau tadi mungkin di belakang juga sempat ada ngobrol sedikit, kita mungkin ada kegiatan tadi yang disampaikan ada sehari-hari. Tadi ada kegiatan di Smiling Kids Bali. Itu kegiatannya meliputi apa saja? Bikin gelang. Oke, kerajinan tangan. Ya, Oke, itu setiap hari atau bagaimana? setiap hari. Setiap hari. Ya. Itu berarti untuk akses mungkin juga diantar gitu ya, Iya. sama orang tua. Iya. Oke, baik. Kemudian Ibu Srinadi ini ada WhatsApp kembali, kita baca ya, nggak apa ya? Ada dari Ibu Wulan. Selamat siang, nama saya Ibu Wulan, ingin bertanya katanya. Selama ini stigma paling berat adalah ketika disabilitas itu dianggap manusia yang harus dikasihani. Bagaimana teman-teman mengatasi stigma bahwa disabilitas adalah mereka yang patut dikasihani? Mungkin juga hal ini juga tadi sempat disinggung juga ya oleh Bu Srinadi. Mungkin bisa ditegaskan kembali mungkin ya Bu Srinadi, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Ulan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau selama ini kami menyiasati dengan ikut berperan aktif, misalnya ya dalam organisasi, terus bekerja lebih semangat agar kita, karena selama ini disabilitas itu dianggap sebagai orang yang patut dikasihani, hanya disupport dengan charity misalnya begitu ya dari pemerintah, diberikan bantuan sosial berupa sembako. Nah, disitulah kita harus mengurangi dan bahkan menghapuskan stigma-stigma itu dengan kita tetap ingin ikut belajar. Misalnya dari keluarga kita nggak ada support untuk belajar gitu ya. Kita harus mencari tahu di mana kita bisa belajar menempuh pendidikan di luar pendidikan yang misalnya di SD gitu. Jadi ketika kita, karena kebanyakan disabilitas itu tidak disekolahkan oleh keluarganya. Jadi ketika mereka berumur belasan, baru mereka sadar bahwa dia itu butuh pendidikan. Nah, di situ kita harus dari organisasi HWDI memberikan edukasi bahwa ada link untuk menempuh pendidikan seperti ikut kejar paket, seperti itu, agar teman-teman bisa bangkit gitu, bisa ikut agar tahu bagaimana bersosialisasi, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana ada kesempatan untuk disabilitas itu sendiri gitu. Seperti itu sih Bang Irhan. Iya, baik. Terima kasih Bu Srinadi. Mungkin Ibu Siti mau menambahkan ini, silakan. Terkait pertanyaannya dari Ibu Ulan tadi. Gini, kalau saya sebenarnya sih setuju yang dikatakan Ibu Ketut Srinadi tadi. Kita kalau bisa menghapuskan tentang
kita dikasihani, dikasih sembako dari pemerintah gitu. Kita buktikan bahwa disabilitas itu bisa tanpa menunggu bantuan dari orang lain. Kita bisa bangkit sendiri. Seperti kerja gitu. Harus semangat. Seperti ikut komunitas Ya, seperti ikut seperti ini komunitas ya. HWDI, kita cari pengalaman. Kalaupun keluarga tidak dukung, ya kita cari sendiri gimana caranya. Itu aja. Oke, kalau dari Mbak Dian sendiri bagaimana? Apakah istilahnya pernah mendapatkan perkataan seperti itu dari lingkungan? Nah, ya dibilang nggak bisa kerja gitu. Itu diam di rumah aja, ngapain kerja? Oke, itu kemudian apa yang dirasakan Mbak Dian? Ya sedih ya. Sedih. Kemudian kalau respon dari orang tua bagaimana terkait hal tersebut? Ya ngapain kerja, orang tua masih sanggup biayain kamu. Oke, mohon maaf. Sebelumnya untuk pendidikan dulu mendapat pendidikan? Dapat. Oke, berarti memang orang tua juga support ya, Mbak Dian ya? Ya kalau sekolah disupport. Oke, baik. Itu ya pertanyaan dari Ibu Ulan siang hari ini. Terima kasih. Bagi pendengar juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda barangkali pendengar lewat live chat ya di YouTube RRI Singaraja Official siang hari ini. Seperti itu. Kemudian saya ingin kembali ke Ibu Srinadi. Siang hari ini tadi disampaikan bahwa ada beberapa mungkin penyandang disabilitas yang memang sengaja tidak diberikan akses pendidikan oleh orang tuanya. Kalau di sana sendiri apakah masih banyak dijumpai terkait hal tersebut, Bu Srinadi? Kalau dari teman-teman HWDI Bali, kalau yang ada ya beberapa teman yang memang seperti disembunyikan karena keluarga masih belum mengetahui bahwa disabilitas itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Keluarga masih merasa malu. Keluarga menganggap bahwa itu adalah kutukan seperti itu. Bahkan ada keluarga yang menganggap itu adalah kutukan. Bahwa ketika saya punya keluarga yang disabilitas itu adalah kutukan. Dan saya malu pada masyarakat di sekitar saya untuk memperlihatkan bahwa saya punya anak disabilitas seperti itu. Dan mereka akhirnya mendiamkan anak itu, memanjakan dia dengan memberikan makan, dengan memberikan segala kebutuhannya di rumah. Dan keluarga itu tidak paham bahwa ke depan disabilitas itu harus hidup mandiri. Itu yang kurang dipahami sama keluarga penyandang disabilitas yang kami temui selama ini. Namun dengan berkembangnya teknologi seperti saat ini sudah mungkin banyak medsos gitu ya. Jadi keluarga sudah tahu bahwa disabilitas itu bukan hanya dalam keluarganya aja gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana disabilitas tetapi bisa maju. Keluarganya bisa mensupport. Keluarganya memberikan pendidikan yang layak. Mungkin pendidikan inklusi belum bisa kita temui di perkampungan, desa mungkin ya. Tapi pendidikan inklusi itu sudah ada beberapa. Tapi keluarga mungkin belum bisa memfasilitasi itu gitu. Karena kurangnya pengetahuannya mereka seperti itu sih. Oke, baiklah. Lantas kemudian itu sebenarnya perannya dari siapa yang memang memiliki peran yang sentral sekali supaya stigma bahwa menganggap sebelah mata penyandang disabilitas itu bisa pelan-pelan terpinggirkan, Ibu Srinadi? Kalau sebenarnya ya, mungkin ini peran utama adalah pemerintah. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus benar-benar bisa mengakomodir bagaimana hak-hak disabilitas itu bisa terpenuhi. Misalnya, contoh saja teman-teman disabilitas mau jalan kaki keluar saja, mau belanja gitu. Walaupun dia sudah punya kursi roda, tetapi ketika di trotoar tidak akses, bagaimana dia bisa mandiri? Nah, itu salah satunya tentang aksesibilitas. Tapi masih banyak lagi karena disabilitas itu
terkait dengan semua aspek ya, semua aspek misalnya pendidikan, ketenaga kerjaan. Jadi ketika disabilitas itu sudah mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dia akan bisa hidup bagaimana masyarakat non disabilitas lainnya. Jadi mereka bisa mandiri seperti itu. Kalau misalnya kebijakan pemerintah itu memang sudah bisa mengakomodir ya semua hak-hak disabilitas seperti itu. Dan kami memang HWDI Bali saat ini sedang merevisi perda disabilitas yang ada di Provinsi Bali. Seperti itu, masih dalam proses. Oke, baik. Terima kasih, Bu Srinadi. Kalau dari Bu Siti sendiri bagaimana, Bu Siti? Kalau keseharian di sini ya, ini mohon maaf tinggalnya di mana? Di Banyuning. Di Banyuning. Oke, masyarakat di sana di sekitar rumah bagaimana dengan kegiatan mungkin yang pernah diikuti Bu Siti sehari-hari, respon masyarakat bagaimana di sana? Respon masyarakat sih cukup baik karena semuanya mungkin sudah paham gitu ya. Sudah paham karena juga tentang akses jalan sayanya memadai gitu. Sering diajak kalau ada kayak ngaya di pura gitu, kayak ada rutinitas kayak ibu-ibu PKK gitu, sering diajak kalau aksesnya memungkinkan gitu. Kalau yang diharapkan sendiri dari Bu Siti bagaimana sebenarnya? Kalau yang diharapkan saya sih maunya sih semua masyarakat bisa menerima saya gitu. Kadang kan ada yang nggak mau menerima, kadang ada yang nggak ngajak, kayak malu kalau bareng-bareng jalan sama saya gitu. Ada yang ngajak gitu. Kalau mau harapan saya sih maunya diterima masyarakat dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Kalau dari Bu Dian sendiri bagaimana? Di lingkungan sekitar juga tentunya ada masyarakat juga yang memang paham ya dengan kondisi Bu Dian seperti itu ya. Bagaimana? Mungkin masyarakat ada yang istilahnya kayak mendukung juga atau bagaimana? Ya ketika mereka melihat saya ya di benak mereka cuma kasihan gitu. Ngapain ikut di rumah aja. Oke, berarti itu juga kalau dari pribadi juga sebenarnya tidak mengharapkan hal itu ya, kemudian ya. Kemudian apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya nih, kemudian? Ya supaya aksesnya bisa lebih memadai. Aksesnya. Supaya saya bisa juga berkegiatan. Oke. Kalau selama ini mungkin yang pernah dirasakan untuk istilahnya bantuan-bantuan yang sudah diharapkan, apa yang pernah didapatkan, Bu Dian? Belum ada. Belum ada. Ya. Oke, tapi pertemuan-pertemuan dengan HWDI berjalan lancar ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin kembali ke Ibu Srinadi mendengar karena waktu kita juga semakin terbatas siang hari ini ya. Mungkin sebagai akhir Ibu Srinadi ataupun juga closing statement apa yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat terkait stigma ini supaya memang harus dihapuskan, supaya menganggap bahwa memang teman-teman penyandang disabilitas ini sama dengan masyarakat yang lainnya seperti itu. Silakan Ibu Srinadi. Baik, terima kasih. Closing statement itu kalau harapan saya ya untuk keluarga yang dimana mempunyai anak-anak disabilitas, keluarga disabilitas, mari support mereka, terima mereka, dan jangan pernah malu mempunyai keluarga disabilitas. Mari untuk masyarakat juga agar bisa menerima masyarakat disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Dan harapan kami ke depannya pemerintah akan bisa mengakomodir dalam kebijakan bahwa disabilitas itu punya hak-hak yang sama, untuk terutama hak untuk belajar, pekerjaan, dan hidup mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Srinadi selaku Bendahara DPD HWDI Bali. Seperti itu. Berikutnya saya ingin ke Ibu Siti Jumayah. Mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Siti? Sama sih seperti yang dibilang Bu Srinadi tadi. Harapannya sih untuk diterima di masyarakat, keluarga selalu support, terutama pemerintah lebih melihat kita yang selalu disampingkan. Ada lagi? Itu aja. Oke, baik. Berikutnya Bu Dian silakan. Ya sama supaya pemerintah lebih peduli dengan masyarakat yang disabilitas gitu. Keluarga juga mensupport
saya. Oke, mungkin juga untuk akses supaya lebih dipermudah lagi kemana-mana bisa jalan-jalan, kemudian mungkin bisa pakai alat yang memang perlu digunakan untuk teman-teman penyandang disabilitas gitu ya. Saya sebenarnya juga pakai alat Pakai alat apa ini kalau boleh tahu nih? BRIS. BRIS. Ya. Oke, baik. Semoga itu juga ke depan juga ada istilahnya ada bentuk kepedulian yang lain ya, Bu Adian ya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih pendengar bagi narasumber siang hari ini ada Ibu Niketot Ayu Srinadi selaku Bendahara DPD HWDI Bali. Ibu Srinadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro1 siang hari ini. Terima kasih. Oke, nanti di lain kesempatan jika ada hal yang kembali ingin didiskusikan ditunggu di Pro1 ya, Bu Srinadi ya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Siti Jumaya dan juga Bu Dian Listiani. Seperti itu, terima kasih ya sudah hadir bersama Pro1 siang hari ini. Dan pendengar Pro1 dimanapun berada, demikian dialog sore siang hari ini dalam topik stigma melekat pada disabilitas. Tentunya beragam program acara siang hari juga masih kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saya Irhas, selamat siang.